akan tetap berkorban, begitu ya. Jadi itu namanya mandiri. Selanjutnya adalah setelah profil pelajar Pancasila, saya ingin menyampaikan tadi ini sudah kebiasaan positif yaitu doa 5S, kemudian keyakinan kelas. Nanti setelah ini kamu buat sebuah keyakinan kelas. Ya kalau selama ini yang ada selalu peraturan-peraturan kelas, datang jam 7 dengan berpakaian rapi, tidak boleh terlambat, tidak boleh merokok, tidak boleh mencoret-coret meja, tidak boleh mencoret dinding, itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu kurang efektif. Ya. Kenapa? Karena itu bisa saja banyak pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu kita mulai usahakan membuat sebuah keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas? Salah satu contoh ini tentang apa yang saya sempat catat tadi, tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang kita inginkan. Kalian mengikuti lomba kelas misalnya, kelasnya dibersihkan, dihias. Tujuannya apa? Tujuannya apa ya? Kelasnya dibersihkan, dipel, bangkunya diatur, dihias. Tujuannya apa? Ayo bisa diberikan jawaban. Kenapa diam semua? Ayo menjawab. Tujuannya apa? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan, atau ingin menjadi orang yang kalian inginkan? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, menjadi diri sendiri, yang diinginkan. Saya yakin kalian semua mengikuti lomba kelas, kemudian menghias kelasnya dengan berbagai cara. Itu adalah untuk mendapatkan ini dan ini. Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau nanti kelasnya tidak dibersihkan, dihukum sama wali kelasnya, ya. Ya, takut nanti dimarahi wali kelasnya, ya. Kemudian setelah itu, kalau kelasnya bagus, ingin mendapatkan juara, ya. Mendapatkan juara berarti mendapatkan imbalan. Coba mulai sekarang dirubah untuk menjadi diri sendiri. Saya hias kelasku supaya kelasku menjadi nyaman. Walaupun tidak ada lomba, bersihkan kelasnya setiap hari supaya kelasnya menjadi indah, menjadi nyaman, kita senang tinggal di dalamnya. Begitu ya? Kira-kira bisa? Ya, mulai tahun depan. Ya, tahun depan ya. Mulai tahun depan usahakan seperti itu. Jangan melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan, atau karena mendapatkan imbalan, tetapi untuk menjadikan diri menjadi lebih baik. Paham? Ya, menjadi diri lebih baik. Nah, oleh karena itu berhubungan tadi dengan ini, keyakinan kelas. Dilarang merokok, dilarang membuang sampah di sembarang tempat, dilarang mencoret-coret dinding. Sudah berapa peraturan? 3 ya? 3 peraturan. Bagaimana kalau peraturan itu kita rubah? Saya yakin bahwa saya sebagai siswa harus hidup sehat. Keyakinan itu sebuah keyakinan. Jadi ditulis di keyakinan kelas yang pertama. Kami yakin bahwa sebagai siswa kelas 1, kelas 10A misalnya harus hidup sehat. Harus hidup sehat berarti menjaga kebersihan, tidak mencoret dinding, tidak mencoret meja, berpakaian rapi, mandi sebelum ke sekolah, bersih-bersih, potong kuku, menyangkut semuanya ya, menyangkut semuanya. Kemudian semangat belajarnya harus datang. Misalnya peraturan kelas mengatakan harus datang pada jam 7.00 atau sebelum pelajaran dimulai.
dan ulang setelah pelajaran dimulai. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh memiliki alfa sebanyak berapa? 3 kali dalam 1 minggu. Tidak boleh bolos atau pulang sebelum waktunya. Itu diganti bahwa kami yakin bahwa kami adalah siswa yang penuh semangat. Ya, kami yakin bahwa kami adalah siswa yang penuh semangat. Dengan begitu maka semuanya akan tercover di situ, di dalamnya. Ya, nanti mudah-mudahan saja wali kelasnya atau ketua kelasnya atau semua yang ada di sini bisa memberikan masukan kepada wali kelasnya untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Membuat sebuah keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan lebih mudah untuk kita laksanakan daripada sebuah peraturan, ya. Kalau peraturan kita langgar, kita mendapat hukuman. Kalau keyakinan yang kita langgar, maka timbul ketidaknyamanan di dalam hati kita. Ya, timbul ketidaknyamanan di dalam hati kita. Sehingga kita merasa tidak enak untuk tidak melaksanakan sebuah keyakinan yang sudah kita yakini. Begitu ya. Nah, kalau peraturan kelas itu hukuman. Nanti kalau tidak menyapu dihukum, tidak melakukan ini dihukum, tidak melakukan ini dihukum. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian merasa tertekan, menjadi takut, menjadi was-was. Sementara yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan kita itu adalah siswa yang merdeka, berpikir bebas. Pernah dengar istilah merdeka belajar? Pernah ya? Itu yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan kita, bahwa kita saat sekarang orientasinya adalah merdeka belajar. Kalian bebas berkreasi dalam mengikuti pelajaran, seperti itu. Bukan berarti bebas masuk sekolah, bebas untuk datang sekolah dan bebas tidak datang sekolah, bukan begitu. Ya, maksudnya kita mengikuti pelajaran itu tanpa tekanan, tanpa rasa takut, tetapi benar-benar oleh keinginan kalian. Ya. Tadi saya masukkan kalian di sini adalah dengan paksaan, ya. Ya. Saya akan kumpulkan ini di kelas ini dengan paksaan. Prototipe itu yang akan diterapkan sekarang, sudah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak untuk sekolah kita mungkin tahun depan. Ya, jadi ini salah satu tujuannya adalah menerapkan profil pelajar Pancasila, ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu nanti berkaitan dengan budaya positif dan runutan-runutannya masih banyak. Jadi yang paling utama ini dulu. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Jadi diharapkan kalian semua memiliki keenam dari profil ini. Dan ini tidak bisa satu-satu, harus bergandengan. Semua profil ini saling bergandengan, ya, saling bergandengan. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebiasaan positif yang ingin saya tanamkan kepada kalian. Kebiasaan positif saya sebagai salah satu dari calon guru penggerak. Jadi saat ini saya berkedudukan sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pelatihan pendidikan sampai bulan Agustus tahun depan. Nah, sebagai langkah awal untuk menerapkan profil pelajar Pancasila ini, maka saya ingin menerapkan sebuah kebiasaan positif. Kebiasaan positif ini saya beri judul seperti ini. Yang menerapkan kebiasaan doa 5S. Yang mana doa 5S itu saya jabarkan. Yang pertama adalah kita membiasakan diri untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun, ya, kegiatan apapun. Kalau selama ini kita hanya berdoa dan sebelum dan sesudah belajar, nanti semua kegiatan kita lakukan seperti itu, baik membersihkan ruangan atau berdiskusi atau kerja taman atau pekerjaan apa saja. Kita biasakan untuk memulai dan mengakhiri dengan doa. Tentunya doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, ya. Selanjutnya 5S ini sudah sering kita dengar sebenarnya, tetapi penerapannya belum saya temukan dengan benar. Ya, yang mana 5S? Ada yang bisa sebutkan sebelum saya sebutkan? Ada? Belum pernah dengar?
selalu pernah dengar. Yang pertama adalah senyum, kemudian salam, kemudian sapa, sopan, dan santun. Itu sudah tahu. Ya. Jadi ada 5S ya. Jadi kebiasaan ini kalau kita terapkan maka nanti akan mengacu ke sini, ke beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian juga akan berdampak kepada yang keduanya, yaitu berkebinekaan global, dan selanjutnya kepada bergotong royong, dan juga akan berpengaruh ke kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu ya. Nah sekarang senyum, kita mulai dari senyum. Setiap bertemu dengan temannya, usahakan diawali dengan senyum. Jadi kalau ketemu dengan temannya jangan marah-marah, berseram ya. Bertemu dengan temannya di mana saja diawali dengan senyum. Kemudian dimulai dengan salam. Yang Islam mungkin assalamualaikum, yang Hindu juga Om Swastiastu, atau mungkin selamat pagi atau selamat siang ya. Kemudian ada salam. Jadi setiap ketemu senyum dulu, kemudian ucapkan salam. Nah nanti kita praktekkan. Kemudian menyapa. Ya menyapa misalnya kita menyapa bagaimana kabarmu, atau kalau tidak biasa seperti itu mungkin bagaimana hari ini, ya. Atau apa saja salam sapa ya, disapa secara sopan dan santun. Sekarang banyak saya temukan anak-anak remaja itu melakukan kalau ketemu dengan temannya menyapa, tapi sapanya tidak sopan dan tidak santun. Nah kalian sebagai seorang pelajar, apalagi pelajar SMA, ya pelajar SMA, jangan lagi seperti itu, tapi usahakan terapkan ini ya. Jadi ketemu, senyum, kemudian ucapkan salam, kemudian sapa, bagaimana kabarnya? Baik, ya, gitu ya. Ada yang bisa praktekkan cepat dua orang ke depan, misalnya dari sana ke sini. Nah, kamu dari sini. Ayo, kamu jalan dari sini, satu jalan dari sana, kemudian. Ayo, jangan sama teman. Sama teman. Coba. Nanti sama yang bisa. Jangan takut. Cuma ketemu saya temannya senyum, kemudian assalamualaikum, bagaimana kabarnya, baik. Nah, begitu kan, begitu. Kamu bagaimana? Nah, kita kembali lagi. Ayo coba. Sampai berani. Ini berani. Usahakan berani ya, jangan takut. Jadi itu dibiasakan mulai dari sekarang. Ini untuk latihan. Oke, kalau tidak ada yang berani nanti praktekkan di luar ya. Dipraktekkan di luar. Jadi jangan lagi saya temukan ketemu dengan temannya marah-marah. Ya, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi kalau ketemu temannya usahakan ini. Jadi ini ingin saya terapkan untuk mulai langkah awal. Dan ini setelah ini nanti masih ada kelanjutannya. Ya, masih ada kelanjutannya. Ini baru langkah awal. Jadi doa 5S. Apa doanya? Bukan. Apa yang dimaksud dengan doa tadi? Apa yang saya maksud dari doa? Berdoa? Iya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, apapun kegiatannya ya. Apapun kegiatannya. Dibudayakan mulai sekarang. Kalau sekarang masih ada yang mengikuti pelajaran sebelum belajar tidak berdoa, yang dari ketua kelas atau semua yang ada di sini, nanti ingatkan. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Selesai belajar, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa, mengucapkan syukur kembali ya. Kalau doanya awal kan doa untuk meminta kelancaran, doa setelah belajar, doa syukur, kan begitu ya. Jadi berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, bukan sebelum dan sesudah belajar, tapi sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, semua jenis kegiatan. Kemudian dilengkapi dengan ini. Nah, kalau kita sudah laksanakan ini 5S, maka tentunya kita sudah berakhlak mulia. Ini semangatnya masih kurang ini. Coba semangat. Berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kenapa global? Global itu maksudnya mendunia. Kita tahu bahwa kita ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, kebudayaan, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Oleh karena itu sebagai seorang pelajar harus memiliki
rasa kebinekaan global, yaitu menghargai budaya, apalagi ya budaya yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Sehingga dikatakan di sini berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong maksudnya bekerja sama dengan teman-temannya, bukan bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian ya. Bekerja sama dalam membersihkan kelas, mengatur keindahan kelas, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu bergotong royong. Kemudian kreatif. Ya, kreatif seperti ini ada lomba kebersihan kelas. Ini sudah kreativitasnya sudah bagus, tapi masih perlu ditingkatkan. Jadi kalian harus selalu kreatif, menciptakan hal-hal yang baru. Ya, menciptakan hal-hal yang baru yang lebih bagus. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis, kalau diberikan pertanyaan oleh gurunya, jawabannya jangan hanya mengacu yang tertulis di buku, tetapi kamu harus bernalar lebih luas lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan masih nanti ada penjelasan-penjelasan. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Mandiri maksudnya kamu bisa bergerak menurut kemampuanmu sendiri tanpa disuruh oleh orang lain. Timbulkan semangat dari dalam diri untuk maju ya. Timbulkan semangat dari dalam diri untuk maju. Semangat yang paling bagus itu adalah semangat yang berasal dari diri sendiri, bukan semangat dari orang lain. Ya, kalau saya memberikan semangat kepada kamu hari ini, coba ikuti pelajaran ini dengan semangat. Mungkin semangatnya timbul sebentar lagi hilang, tapi kalau semangat itu muncul dari dirimu sendiri, maka itu akan tetap berkobar. Begitu ya. Nah, jadi itu namanya mandiri. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Kita masuk dulu ya. Jangan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Om Swastiastu, saya ingin bertanya, gugus fungsi alkohol adalah OH, sedangkan basa juga mengandung OH. Jadi bagaimana cara kita untuk membedakan alkohol dengan basa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemberian nomor atom C, rantai induk dimulai dari atom C ujung yang dekat dengan gugus fungsi. Bagaimana kalau gugus fungsinya di tengah atau jarak antara kedua atom C ujung ke gugus fungsi sama? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.